Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan tentang free sex dan kejahatan seksual dalam perspektif Islam. Yang pertama ada deviasi seks. Di sini ada penjelasannya, yaitu A. Kirom Syamsuddin dan E. Sumaryono memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan sebagai berikut. Yang pertama ada segi sosiologis, yaitu kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan immoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat di mana masyarakat dirugikan. Yang kedua, dari segi yuridis, yaitu kejahatan yang dinyatakan secara formil dan hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan. Yang ketiga ada segi psikologis, yaitu kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Pada pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual yang deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Yang kedua yaitu ada proses terjadinya deviasi seks menjadi suatu kejahatan. Spektrum deviasi seksual tersebut yang diawali dari para penderita dengan perkembangan psikoseksual yang sangat infantil sampai ke ujung ekstrim lainnya, yaitu pribadi-pribadi yang mampu melakukan penyesuaian diri secara seksual, namun kemudian mengalami regresi surut kembali pada penyimpangan seksual disebabkan oleh pengaruh-pengaruh kuat dari proses ketuaan dan didorong oleh stres psikologis dan stres fisik yang kuat dan melebihi daya pikul pribadi bersangkutan. Penyebab dari kedua penyimpangan ini antara lain yang pertama ada pengalaman homoseksual ketika penderita pernah dijadikan objek seksual oleh orang dewasa sesama jenis. Yang kedua, pola asuh keluarga yang sangat menginginkan anak perempuan sehingga mendandani anak laki-lakinya seperti mendandani anak perempuan. Yang ketiga, identifikasi yang dekat dengan orang tua jenis kelaminnya yang berbeda, anak laki-laki terhadap ibunya. Bentuk kejahatan seksual diantaranya yang pertama ada pornografi dan pergaulan bebas sebagai faktor utama timbulnya deviasi seksual. Yang kedua ada menyenggamai mayat. Yang ketiga ada bersenggama dengan binatang. Yang keempat ada homoseksual. Yang kelima ada lesbian. Yang keenam ada onani. Dan yang ketujuh ada sodomi. Peran hukum Islam dalam rangka mengatasi kejahatan seksual di dalam masyarakat. Nah, ada satu riwayat di mana pada suatu hari seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Rabi menampar istrinya Habibah bin Zaid karena suatu persoalan. Nah, Habibah tidak menerima dan mengadukan persoalan tersebut kepada ayahnya. Lantas, ayahnya pergi mengadu kepada Nabi, dan keputusan Nabi meminta Habibah untuk membalasnya. Atas keputusan Nabi tersebut, kaum laki-laki yang ada di Madinah saat itu protes.
Nah, dari peristiwa tersebut jelas bahwa Nabi telah memperhitungkan dan faham akan akibatnya, yaitu pasti ada menghebohkan masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Jadi surat An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan untuk mengangkat hakim dalam menyelesaikan perselisihan tersebut diturunkan dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, terkhusus pada permasalahan deviasi seksualitas. 4. Hukum zina dalam Islam. Pengertian zina. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau zarimah yang dikategorikan hukuman hudud. Hukuman hudud yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Dasar hukum sanksi zina itu yang pertama Al-Quran. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perkosaan kemiripan dengan zarimah zina. Sehingga dasar hukumnya adalah sama, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Nah, Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 ini menjelaskan bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina itu harus didera tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan kita tidak boleh memberikan belas kasihan kepada keduanya, karena itu mencegah kita untuk menjalankan agama Allah. Dan pada saat pelaksanaan hukumnya itu harus disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Selanjutnya, dasar hukumnya yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 15, yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu atau yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka atau wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Nah, Quran Surat An-Nisa ayat 15 ini menjelaskan bahwa para wanita yang mengerjakan perbuatan keji dan dilihat oleh 4 orang saksi, dan 4 orang saksi itu memberikan persaksiannya, dan saksinya bahwa benar dia melakukan perbuatan keji, maka wanita itu harus dikurung dalam rumah sampai menemui ajalnya atau dipenjara seumur hidup lah, istilahnya kayak gitu. Selanjutnya, dasar hukum sanksi zina yaitu Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dasar hukum zina itu yang kedua hadis, di mana diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Al-Quran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukuman rajam. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang telah kawin, baik laki-laki maupun perempuan, bila terbukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri. Nah, di hadis ini juga dijelaskan bahwa Allah itu telah mengutus Nabi Muhammad SAW dan menurunkan kitab Al-Quran. Dan bagi perempuan atau laki-laki yang melakukan kawin dan telah misalkan udah ketahuan hamil atau dia ngaku sendiri, maka itu harus mendapatkan hukuman rajam. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu ada hukum qadzaf atau menuduh zina dalam Islam. Nah,
Qazaf dalam arti bahasa itu melempar dengan batu atau melempar dengan yang lainnya. Sedangkan qazaf menurut istilah yaitu melempar tuduhan zina kepada seseorang yang dikenal baik secara terang-terangan atau menuduh seseorang perempuan yang baik dengan tuduhan zina atau menafikan keturunan. Nah, jadi di sini ada dua macam hukum qazaf, yaitu yang pertama hukum qazaf yang diancam dengan hukuman had, maksudnya itu menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Sedangkan yang kedua yaitu ada qazaf yang diancam dengan hukuman ta'zir. Nah, maksudnya itu menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhsan maupun ghair muhsan. Nah, jadi muhsan dan ghair muhsan di sini itu artinya kalau ghair muhsan itu maksudnya penjinahnya itu belum pernah menikah sebelumnya. Nah, maka ada hukumannya juga kepada penjinah yang ghair muhsan yang belum pernah menikah sebelumnya, yaitu disebat sebanyak 100 kali sebatan. Sedangkan sedangkan muhsan itu kebalikan dari ghair muhsan ya. Tadi muhsan ini di sini dia penjinah tetapi sudah menikah gitu secara halal. Tapi dia melakukan jinah dengan yang bukan mahramnya gitu. Nah, ada hukumannya kepada penjinah yang muhsan yaitu dia akan direjam sampai mati. Kemudian di sini ada definisi qazaf menurut Abu Rahman Al-Zairi. Nah, Abu Rahman Al-Zairi ini mengatakan bahwa qazaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang sharih atau tegas, baik itu secara dilalah atau tidak jelas. Nah, gimana sih contohnya? Contoh tuduhan yang jelas nih seperti contohnya itu engkau orang yang berzina, maka itu tuh kata-kata itu keluar dari mulut seseorang dengan jelas gitu. Itu termasuk tuduhan. Kemudian adapun contoh tuduhan yang tidak jelas atau dilalah. Misalkan dia hanya menasabkan seseorang kepada orang yang bukan ayahnya gitu. Terus di sini juga ada nih dasar hukum larangan qazaf. Larangan qazaf itu ada di surat An-Nur ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka ini ke yang menuduh itu, menuduh zina 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat An-Nur ayat 4. Nah, jadi maksud dari surat An-Nur ayat 4 ini katanya ada hukuman kepada orang yang membuat tuduhan qazaf, yaitu si penuduh ini hendaklah mengemukakan atau harus mendapatkan 4 orang saksi. Nah, jika gagal maka akan diberi hukuman sebanyak 80 kali sebatan. Kemudian maka akan hilang kelayakan untuk menjadi saksi selama-lamanya. Jadi bagi seorang yang penuduh zina itu kalau misalkan mau menuduh seseorang harus mendapatkan 4 orang saksi. Nah, jika tuduhannya itu nggak benar terus tidak mendapatkan saksi, maka dia harus dihukum sebanyak 80 kali sebat. Kemudian dia tidak akan bisa menjadi saksi apapun selama-lamanya. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat 23 juga menjelaskan yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dan lengah lagi beriman berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran surat An-Nur ayat 23. Kemudian di sini ada landasan hadis mengenai qazaf, yang artinya dari Aisyah ia berkata, tatkala turun ayat pembebasanku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar, lalu ia sebut yang demikian dan membaca Quran. Maka tatkala turun dari mimbar, ia perintah supaya didera 2 orang laki-laki dan seorang perempuan, lalu dipukul mereka dengan dera. Riwayat oleh Ahmad dan Imam 4 dan Bukhari telah menyebutkannya dalam bentuk isyarah. Oke. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan untuk rekan-rekan semuanya, silahkan list pertanyaan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.